semuanya, gimana kabar kalian? Pastinya sehat semua dong ya. Adanya kami di sini untuk mempresentasikan kasus mengenai perencanaan pajak komprehensif. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusmika Margareta dan rekan-rekan saya yaitu Ida Zevanya Situmorang, Teresia Purba, Nisa Kalila Yuliandra, dan Andi Dea. Sebelum pembahasan lebih lanjut, menurut kalian apa sih PPN dan PPH? Apa yang ada di benak kalian saat membicarakan tentang pajak ini dan pajak tangguhan? Apa saja fungsi dari mereka? Nah, untuk mengetahuinya, mari simak video presentasi kami ya. Sebelumnya, support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Bab 1. Pendahuluan 1. Profil perusahaan. Sumber Harapan didirikan pada tahun 2015, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dagang bahan kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, minyak, dan lainnya. Sumber Harapan merupakan perusahaan keluarga. Semua pengelolanya dilakukan oleh keluarga Tuan Zio. Dalam kegiatan sehari-hari di toko Tuan Zio dibantu istri dan anaknya. Namun semenjak pandemi, usaha Tuan Zio berkembang pesat dan mempunyai 20 orang karyawan di tokonya. Perkembangan ini karena Tuan Zio dibantu oleh anaknya yang memasarkan barang-barang di toko melalui aplikasi online yang dibuat sendiri oleh anaknya yang sedang berkuliah di bidang IT. Yang kedua ada data wajib pajak. Nama wajib pajak Sumber Harapan. Alamat kedudukan C Harapan Komplek Pertokoan Baru nomor 16-20 Pasar C Harapan Batam. Nomor telepon atau fax 0778 322 191. Tuan Zio sudah mempunyai banyak relasi supplier barang dagangnya, dan harga supplier Tuan Zio juga sangat terjangkau untuk dijual kembali. Tuan Zio dalam bernegosiasi juga dibantu oleh anak sulungnya yang sudah lulus kuliah dari jurusan marketing. Kebijakan tax planning Sumber Harapan. Dalam operasional perusahaan terdapat strategi yang digunakan untuk memanajemen beban pajak agar biaya yang dikeluarkan tidak hanya dialokasikan untuk melunasi kewajiban perpajakan, melainkan juga dapat digunakan untuk kegiatan operasional lainnya. Untuk itu, Sumber Harapan menerapkan beberapa strategi perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. 1. Pemilihan bentuk usaha. Yang kedua, strategi penghematan pajak dalam tax planning PPH 21/26. 3. Strategi penghematan pajak dalam tax planning PPH pasal 22. Yang keempat, strategi penghematan pajak dalam tax planning PPH pasal 23/26. Dan yang kelima, strategi penghematan pajak dalam tax planning PPH pasal 25. Yang kedua ada perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Dasar-dasar perencanaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi perencanaan pajak atau tax planning di bawah ini. Yang pertama ada tax planning is the systematic analysis of differing tax option aimed at the minimization of tax liability in current and future tax period. Yang kedua, tax planning in arrangement of person, business, and or private affair in order to minimize tax liability. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak atau tax burden dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang. Ketiga yaitu aspek formal dan administratif perencanaan pajak. Sebagai hukum positif, semua undang-undang pajak diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri Keuangan, dan keputusan Direktorat Jenderal Dirjen Pajak. Untuk menghindari salah penafsiran, Dirjen Pajak mengeluarkan surat edaran. Saat ini jumlah aturan-aturan pelaksanaan tersebut sudah sangat banyak.
Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan PKP, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan SPT, dan memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan atau wajib pajak. Dalam sistem perpajakan selalu dipisahkan antara asesmen dengan sistem pembayaran atau payment system. Asesmen yang berlaku saat ini adalah self-assessment, yaitu kewajiban untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri. Sedangkan sistem pembayaran yang berlaku dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak, self-assessment system, maupun melalui pemotongan oleh pihak ketiga atau withholding system. Selanjutnya poin keempat yaitu aspek material dalam perencanaan pajak. Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka, untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang agar tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif. Selanjutnya, poin kelima yaitu penghindaran sanksi pajak. Pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan benar dan mengerjakan yang seharusnya, selain harus bekerja keras dan bekerja secara cerdas. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, maupun kenaikan. Sanksi tersebut merupakan denda keuangan atau financial penalty yang merupakan pemborosan dana. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda keuangan. Dan selanjutnya poin keenam yaitu manajemen perpajakan. Pengertian dari manajemen perpajakan atau tax management adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan. Manfaat dari perencanaan pajak. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Yang pertama adalah penghematan kas keluar, dikarenakan beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi. Yang kedua, mengatur aliran kas masuk dan keluar atau cash flow. Karena dengan perencanaan pajak yang matang, dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Hal yang pertama yang akan dibahas di bab 3 ini adalah pemilihan bentuk usaha. Sumber Harapan didirikan pada tahun 2015 merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dagang bahan kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, minyak, dan lainnya. Sumber Harapan merupakan perusahaan perseorangan. Semua pengelolaannya dilakukan oleh keluarga Tuan Zio. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha hukum yang hanya dimiliki oleh satu orang dan menanggung seluruh resiko secara pribadi. Manajemen perusahaan dikelola pemilik yang berfungsi sebagai direktur atau manajer atau bahkan sekaligus pelaksana harian di perusahaan tersebut. Adapun keuntungan yang diperoleh jika memilih perusahaan perseorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendirian perusahaan sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, perusahaan perseorangan cocok untuk usaha yang relatif kecil atau mereka yang memiliki modal dan bidang usaha yang terbatas. Yang ketiga, tidak terlalu memerlukan akta formal atau notaris. Yang keempat, pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebihan, memiliki keleluasan dalam hal mengambil keputusan, baik menentukan arah perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Ciri-ciri perusahaan perseorangan antara lain: yang pertama,
relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, tidak ada pajak. Yang ada adalah pungutan dan retribusi. Yang keempat, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Keuntungan kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup, dan sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. Selanjutnya adalah pemilihan alternatif pembukuan. Perusahaan non-PKP merupakan perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, sehingga kepadanya tidak disematkan kewajiban-kewajiban untuk memungut dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN. Meski kegiatan penyerahan barang atau jasa yang dilakukan termasuk barang atau jasa kena pajak. Yang bukan merupakan kewajiban pajak perusahaan non PKP antara lain, yang pertama adalah memungut PPN atau pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang terutang. Yang kedua adalah menyetorkan PPN yang masih harus dibayar jika pajak keluaran lebih besar ketimbang pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPNBM yang terutang. Yang ketiga adalah melaporkan PPN atau PPNBM yang terutang. Namun, meski tidak berstatus sebagai PKP, kewajiban pajak perusahaan non PKP tetap ada dan wajib dipatuhi. Sebagai gantinya, kewajiban pajak perusahaan non-PKP adalah wajib berpartisipasi dalam perpajakan dengan menggunakan skema pajak penghasilan atau PPh final, sesuai dengan Peraturan Pemerintah atau PPP Nomor 46 Tahun 2013. Kewajiban pajak perusahaan non-PKP dalam PPh final ini muncul karena pemerintah yakin perusahaan non-PKP bisa melakukannya sebagai perusahaan PKP tidak khawatir dengan efek perpajakan PPN. Baik, di sini saya akan menjelaskan perencanaan PPh 21, 22, 23 final dan 24 dan 25. Meliputi perhitungan dan administrasi perpajakan. PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Peraturan terkait dengan PPh pasal 21 yaitu seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Lalu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK dengan Nomor 03 Tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Lalu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 dengan PMK Nomor 03 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Lalu Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR 16 PJ Tahun 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 dengan Nomor PMK 010 Tahun 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Lalu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Nomor PMK 010 dengan Tahun 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Lalu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 dengan Nomor PMK 03 Tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan penguasa kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran,
dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Subjek pajak atas PPh 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Perencanaan struktur model perusahaan. Menurut ahli keuangan Ayem Pandi, struktur model atau capital struktur mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang seperti surat utang, utang jangka panjang, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas termasuk cadangan dan surplus. Pengertian lainnya, struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Dalam pengertian ini, modal sendiri adalah ditahan dan kepemilikan perusahaan, sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Tujuan dan fungsi kapital struktur. Pengelolaan kapital struktur bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Tidak hanya itu, pengaturan modal ini memiliki fungsi untuk perusahaan, diantaranya memaksimalkan pengembalian, mengurangi resiko finansial, meminimalkan biaya modal, mengoptimalkan pemanfaatan dana, membantu perencanaan pajak perusahaan, fleksibilitas, solvabilitas, meningkatkan nilai perusahaan. Faktor yang mempengaruhi struktur modal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapital struktur yang perlu diketahui, di antaranya. Yang pertama ada struktur aktiva atau tangibility. Menurut Weston dan Brigham, struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan lokal aktiva. Umumnya, perusahaan industri yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modal dari modal permanen yang berarti modal sendiri, sedangkan utang bersifat pelengkap. Yang kedua ada growth opportunity. Growth opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Namun menurut Kartini dan Arianto pada tahun 2008, growth opportunity adalah perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Perusahaan memiliki kesempatan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Yang ketiga ada ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan besar cenderung melakukan diverifikasi atau keanekaragaman produk serta menentukan lokasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena itu perusahaan akan lebih siap menghadapi krisis karena ukurannya yang besar. Sementara perusahaan kecil sulit untuk melakukan hal ini sehingga menyebabkan lebih rentan bangkrut. Yang keempat ada profitabilitas. Perusahaan dengan profit yang tinggi umumnya memiliki dana internal lebih banyak. Artinya, perusahaan memiliki utang lebih rendah karena dana internal yang cukup. Hal ini dapat mempengaruhi penataan modal. Yang kelima, ada risiko bisnis. Faktor ini dapat menjadi salah satu alasan perusahaan mengalami kesulitan untuk pendanaan eksternal yang akan memberikan pengaruh negatif kepada penggunaan aset atau dana perusahaan. Kesimpulannya, Sumber Harapan didirikan pada tahun 2015 merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dagang bahan kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, minyak, dan lainnya. Sumber Harapan merupakan perseorangan. Semua pengelolaannya perusahaan dilakukan oleh Tuan Zio. Dalam rangka mengurangi beban pajak untuk PPh 2126, perusahaan Sumber Harapan menerapkan kebijakan yaitu menggunakan metode Gross Up Method dalam upaya memfasilitasi PPh 21. Metode Gross Up adalah metode di mana kebijakan perusahaan dalam membayar PPh 21 dengan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan PPh 21 terutang, sehingga tunjangan pajak dapat dibiayakan atau menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Manfaat dari metode ini adalah laba kena pajak. Perusahaan akan menurun dan penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang akibat PPh 21. Demikianlah isi presentasi kelompok kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Tuhan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengajukannya di bawah kolom komentar ya. Terima kasih.